Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada di pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan baik. Nah Bapak Ibu, kita boleh ada di channel Community of Miracle. Saya berharap bahwa Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan ini, tolong di share, di like, dan subscribe ke teman-teman yang lain agar apa yang saudara dan saya sudah diberkati, mereka pun akan diberkati. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, selalu setia dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami bisa ada dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, menikmati hari yang baru, dan kami akan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami agar supaya kami boleh jalan bersama Tuhan. Berkati kami semua, kami siap untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-33 dan 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, ya, di Somalia. Dan saya percaya bahwa kita boleh ada karena kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang baik. Namun malam hari ini jelas firman Tuhan kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam kelakuan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan firman Tuhan jelas di pagi hari ini, ya, melalui Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita semua, kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita saat ini. Jangan kamu sesat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, artinya bahwa kita harus betul-betul memiliki sikap hidup yang benar, memiliki komitmen yang benar. Sebab ketika kita salah mengambil jalan, ketika kita salah untuk melakukan sesuatu, maka Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengalami sesuatu yang buruk. Dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, jangan berpikir bahwa kita kebal dengan semua hal. Ya, kita tidak akan tergoda, kita tidak akan terpengaruh. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang dianggap tidak berbahaya, kita sepelekan. Kadangkala kita tidak memperdulikan. Tetapi justru hal itu akan merusak kehidupan kita. Contoh, ketika saudara ada di lingkungan orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mencuri, menipu. Nah, saudara ada di lingkungan itu, lama-kelamaan saudara akan terpengaruh dengan cara hidup mereka. Ya, itu sebabnya jelas Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sesuatu yang sudah kita miliki, mungkin kita sebagai anak Tuhan, ya, kita bisa jalani dengan cara yang selama ini kita setia dengan Tuhan, kita suka berdoa, kita suka menyembah, memuji Tuhan, beribadah. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka sesuatu yang baik dari Tuhan, maka lambat laun saudara dan saya juga akan terpengaruh. Kenapa? Karena kehidupan mereka, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, ya mereka enjoy saja, ya.
Sebaliknya kita yang hidup di dalam Tuhan, seringkali kita menghadapi tantangan, seringkali kita mengalami ujian-ujian, dan itu membuat kita kadang-kala kita mengalami degradasi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hati-hati, ya, hati-hati. Firman Tuhan di sini katakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi, ya. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sadar ini benar, bahwa ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kelihatannya baik dengan kita, tetapi mereka tidak mengenal Allah, ya. Dan kita perlu, ya, hati-hati, jalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amsal pasal yang keempat mengatakan di sana, ini sesuatu yang penting. Ayat 1, dengarkanlah hai anak-anakku, anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, dan katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau melakukannya. Jadi didikan sangat penting, ya. Kita menerima pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan, ya. Setiap hari kita baca firman, kita merenungkannya. Itulah yang akan menuntun kita. Tetapi ingat baik, ketika kita salah, maka ada sekitar kita, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Firman Tuhan jelas berkata dalam ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak akan dapat tidur bila tidak berbuat jahat, karena mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ingat, ada orang-orang jahat di sekitar kita, ada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak akan bisa tidur sebelum mereka mencelakai anak-anak Tuhan, ya. Rancangan mereka itu jahat, ya. Perbuatan mereka itu jahat, dan itu yang ada di dalam hidup mereka. Sebabnya nasihat firman Tuhan, jangan kita ikuti, jauhilah mereka, ya, agar supaya kita bisa hidup, ya, agar supaya kita bisa menikmati, ya, kehidupan yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa jangan kita, ya, sesat, ya. Jangan kita bergaul dengan orang-orang, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Setialah kepada Tuhan, terus jaga stamina rohani kita, iman kita yang kita sudah jaga selama ini. Kita sudah jalan bersama Yesus. Jalani terus. Yesus adalah satu-satunya, ya. Yesus satu-satunya dalam hidup kita, menjadi pengharapan kita, ya. Mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Tuhan memberkati buat firman Tuhan yang singkat sederhana pagi hari ini, karena kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami hari ini untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah kami bergaul dengan sahabat-sahabat kami yang ada di lingkungan pelayanan kami, yang ada di lingkungan orang-orang percaya. Walaupun kami ditugaskan untuk menginjil orang-orang jahat, tapi Tuhan, satu hal, supaya kami memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau.
memiliki iman yang terus ya punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Berkati Bapak Ibu dimanapun mereka berada Tuhan. Pagi hari ini semua komunitas of Miracle yang mendengarkan firman Tuhan di benua Eropa, di Amerika, di Australia, ya, dimanapun mereka berada, Somalia, Singapura, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Bahkan di Indonesia, Tuhan memberkati mereka yang ada di Bali, mereka yang ada di Jakarta, di Surabaya, mereka di Malang, di NTT, di Maluku Ambon, di Maluku Utara, di Halmahera, Tobelo, Jailolo, di Papua, dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam pelayanan mereka Tuhan memberkati, sehingga melalui pelayanan ini mereka boleh melihat dan menikmati kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan hari ini Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman yang sakit, Bung Kace di Jakarta, Palotisna di Makassar Tuhan. Bahkan Tuhan, rekan-rekan lain, sahabat-sahabat yang sakit yang kami tidak sempat sebutkan pagi hari ini, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baik itu kabupaten kota, di provinsi, di DPR RI Tuhan. Engkau tolong mereka, tinggal beberapa waktu lagi akan diadakan pemilihan. Tuhan kiranya tolong mereka terus bersemangat, mereka terus beriman kepada Tuhan, punya pengharapan apa yang mereka lakukan pasti akan mereka dapatkan Tuhan. Mereka akan sukses Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami yang studi Tuhan. Biarlah jadikan mereka terhormat, terpuji, ternama Tuhan. Mereka berprestasi Tuhan. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan hidup mereka. Lebih bertambah-tambah di dalam Tuhan. Engkau akan pakai dengan karunia-karunia di dalam kehidupan mereka sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sahabat-sahabat kami yang berusaha bekerja, pengusaha, pegawai negeri, PNS, Tuhan Engkau memberkati sebagai TNI Polri Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa pelayanan Community of Miracle akan terus menjadi kaki tangan Tuhan, menjadi berkat di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati terus persiapan-persiapan dari pelayanan Community of Miracle Tuhan, agar melalui pelayanan ini namamu dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.